semua, kita mau masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Yeay! Siapa yang pagi ini bersuka cita hatinya? Kita patut bersyukur Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur adik-adik, kita masih mengalami curahan belas kasih dan segala kebaikan dari Tuhan. Amin. Ayo kita ajak, kita mau segera masuk di dalam ibadah. Sama-sama kita masuk di dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, yang mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kembali segala kebaikan-Mu boleh kami terima. Terima kasih, kami mau sungguh-sungguh belajar, mengerti, dan melakukan apa yang kami dengar dan kami baca dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom shalom adik-adik, welcome to Kids Church Online. Bertemu lagi nih dengan kakak, Kania. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pastinya luar biasa kan? Nah adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Selama ibadah berlangsung, jangan makan, minum, ataupun bermain. Yuk kita ikuti ibadah hari ini seperti kita beribadah di gereja ya. Ajak papa, mama, adik, ataupun kakak untuk beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, gak kerasa nih kita sudah memasuki bulan Oktober. Tema bulan ini adalah perkara-perkara yang di atas. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih lanjut kan? Yuk kita ikuti ibadahnya dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya, supaya kita dapat beroleh pengetahuan dan juga pengurapan dari Roh Kudus setiap harinya. Nah adik-adik masih ingat dengan kisah 10 orang kusta? Menurut Alkitab, kusta itu apa ya? Kusta merupakan sebuah penyakit ataupun beberapa jenis jamur. Nah, penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini mirip loh dengan penyakit yang sekarang disebut dengan Hansen atau infeksi kulit yang dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan. Nah adik-adik, mau tahu lebih lanjut kan? Yuk kita ikuti ibadahnya hari ini dari awal sampai selesai ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mau untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kakak mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Pimpin kami ya di rumah kami masing-masing, agar kami dapat tertuju kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik, sudah siap dengan firman Tuhan ya? Yuk, ambil Alkitabnya, buku catatannya, dan duduk yang manis ya. Ajak juga mama, papa, adik, kakak untuk beribadah bareng ya. Nah, tema firman hari ini yaitu fokus pada pemberi mujizat. Diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk kita buka di Lukas 17. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang ajaib, sesuatu yang hebat yang bisa dilakukan hanya oleh Tuhan Yesus. Apa ya kira-kira? Yaitu adalah mujizat. Kita sering mendengar bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat. Pertama, air menjadi anggur. Terus ada lagi yang Tuhan menyembuhkan orang buta lalu bisa melihat. Nah, salah satu mujizat yang hari ini kita akan belajar yaitu Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit loh.
Tuhan Yesus hebat banget ya. Yuk kita simak sama-sama. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus di Yerusalem, Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki suatu desa. Di desa sana itu ada 10 orang mendatangi Tuhan Yesus. Kira-kira mau apa ya? Nah, ternyata 10 orang ini mereka sakit dan ingin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mereka ini sakit kusta, adik-adik. Sakit kusta adalah penyakit kulit yang kulitnya itu bersisik dan juga penuh luka di seluruh tubuhnya. Wah, pasti sakit banget ya. Dan juga di kalangan orang Ibrani, penyakit ini adalah penyakit yang najis dan juga berbahaya karena penyakit ini penyakit yang menular, adik-adik. Makanya orang-orang di sana tidak ada yang mau mendekati dan juga orang-orang menjauhi dan mengucilkan mereka, adik-adik. Nah, pasti gak enak banget ya, udah dia sakit, terus juga dia kesepian. Karena itu mereka ini ingin sekali untuk sembuh. Lalu dia berteriak kepada Tuhan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," kata dia gitu. Terus habis gitu Tuhan memandang mereka. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Wah, sebenarnya tidak masuk akal ya adik-adik. Padahal dia meminta kesembuhan, tapi Tuhan menyuruh mereka pergi. Tapi mereka tetap taat, mereka tetap pergi untuk ke imam-imam. Pada saat dalam perjalanan, ada sesuatu ajaib yang terjadi. Tahu nggak adik-adik? Yap, mereka sembuh. Seluruh tubuhnya yang tadi penuh luka dan juga bersisik, semuanya sudah sembuh, pulih seperti sedia kala. Mereka sangat bersuka cita, sangat senang sekali. Hal yang dinantikan ini ternyata harinya sudah tiba. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk datang ke imam-imam seperti yang Tuhan suruh. Tapi ada satu orang yang dia berhenti. Lalu dia melihat kekaguman yang sudah Tuhan perbuat pada dirinya. Wah, kulitku sudah sembuh, tidak ada luka lagi dalam tubuhnya. Lalu dia pun berbalik, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia fokus kepada Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Lalu sampai di sana, dia sujud kepada Tuhan Yesus, di kaki Tuhan Yesus, dia bersuka cita, dia memuliakan nama Tuhan. Lalu apa perasaan Tuhan Yesus saat ada yang datang dan memuliakan nama Tuhan? Yap, Tuhan Yesus sangat senang karena ada yang datang menemui dia dengan memuliakan nama Tuhan. Yaitu orang ini adalah orang Samaria. Lalu Tuhan berkata kepadanya, yuk kita baca di ayat 17, 18, dan 19. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Di ayat 17-nya, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18 ya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ayat 19 ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dari 10 orang ini, mereka sama-sama disembuhkan, tapi hanya satu yang fokus kepada Tuhan. Dan kalian tahu dia diberikan apa? Ya, keselamatan. Itulah perbedaan dari 1 dan 9 orang itu. Satu yang fokus kepada Tuhan dan memberikan keselamatan dari Tuhan. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya. Udah dikasih kesehatan, terus juga diberikan juga keselamatan karena orang ini memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita belajar fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menebus dosa kita loh adik-adik. Kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Dan pasti ada waktunya saat kita akan pulang ke surga nanti. Yuk kita kejar yang kekal, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau bersama Tuhan Yesus nanti di surga? Ya, kakak juga mau, semuanya pasti mau ya. Yuk, sekarang tutup Alkitabnya, tutup juga buku catatannya. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami telah belajar
Kami mau fokus Tuhan kepadamu, kami mau fokus memuliakan namamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas semua mukjizat yang pernah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ampuni kami jika kami lalai Tuhan, tidak fokus kepadamu, tapi hari ini kami bertekad Tuhan, kami mau fokus kepadamu. Engkau berkati ya Bapa anak-anakmu dimanapun mereka berada. Jagai mereka selalu Tuhan, Roh Kudus yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama saya Mikael, saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 41 ayat yang 13 sampai yang ke-14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan mengakhiri ibadah kita, kakak undang yuk sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga papa mama yang ada di rumah. Kita mau terima berkat, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini kami sudah punya kesempatan, kami beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di atas semuanya. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, siapapun yang menonton atau melihat tayangan acara ibadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati setiap kalian dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan akan berikan kepada kamu kesehatan, kekuatan, kepintaran, serta perlindungan Tuhan diberikan kepada kamu. Dan apapun yang kamu perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.